Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binta Rahmawati, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, akan menyampaikan tentang bayangan fantasi dengan dosen pembimbing Ibu Raudhah Zaimah, MPD. Pengertian fantasi. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang sudah ada dan tanggapan baru yang tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada, atau sebagai fungsi yang memungkinkan manusia untuk berorientasi dalam alam imajinasi meliputi dunia real. Jadi fantasi itu kayak saudaraan sama imajinasi atau inovasi. Nah, fungsi fantasi yang pertama yaitu memberi dorongan atau motivasi. Fantasi bisa membantu atau memberi dorongan kepada seseorang untuk meraih keinginannya. Melalui fantasi, seorang bisa memvisualisasikan keinginan atau tujuan hidupnya. Yang kedua yaitu menyelesaikan konflik. Seringkali kita memiliki masalah dengan orang lain yang membuat kita marah, dengki, sakit hati, dan lain sebagainya. Namun, kadang juga kita menyelesaikan masalah dan membuat kondisi itu dan membuat seolah-olah tidak. Dengan adanya fantasi tersebut bisa menutupi masalah yang benar-benar terjadi di dunia nyata menjadi seperti tidak pernah terjadi, sehingga bisa mudah memaafkan dan merasa lebih baik lagi. Fantasi dapat terjadi karena satu, disadari, yang dua, tidak disadari. Nah, yang pertama itu fantasi yang disadari apabila individu betul-betul menyadari akan fantasinya. Misalnya seorang arsitek profesional. Nah, dia tuh membuat bayangan atau kerangka rumah dan membuatnya di dunia nyata. Itu kan fantasi yang disadari. Yang kedua, fantasi tidak disadari. Nah, fantasi tidak disadari yaitu apabila individu tidak secara sadar telah dituntun oleh pihak lain. Nah, misalnya contoh, seorang anak melihat TV atau YouTube dan di YouTube itu dia melihat monster. Nah, otomatis si anak itu mengaplikasikannya dalam otak, monster itu seperti ini gitu. Dan dia tuh tidak untuk berbohong, tidak. Dia akan bilang kepada ibunya bahwa dia melihat monster padahal itu tuh boneka. Nah, itu secara tidak disadari. Nah, macam-macam fantasi. Satu, fantasi yang diciptakan. Dua, fantasi yang mengabstraksi. Yang ketiga, fantasi yang mendeterminasi. Nah, yang pertama yaitu fantasi yang menciptakan. Fantasi yang menciptakan yaitu jenis fantasi yang menciptakan, misalnya seseorang yang memiliki seseorang ahli yang memiliki bidangnya, misalnya di dalam pakaian. Nah, dia tuh akan membuat rancangan pakaian sesuai yang dia inginkan. Yang kedua yaitu fantasi yang dituntun. Nah, misalnya ada seseorang yang melihat film. Nah, otomatis orang itu akan meniru yang ada di film tersebut. Nah, yang ketiga yaitu fantasi mengabstraksi. Nah, contohnya misalkan seorang anak tidak tahu gurun pasir itu seperti apa, pasti akan mendefinisikan ada pasirnya dan luas. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan fantasi. Nah, kekurangan fantasi itu apa sih? Kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya itu dengan fantasi orang akan meninggalkan dunia nyata lalu masuk ke dalam dunia fantasi.
hal ini bahaya teman-teman, karena karena orang terbawa hidup dengan tidak nyata bisa menyebabkan kedustaan, tahayul, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang bayangan fantasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.